Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Amara Rahmadeni, NIM C310200079, kelas 1B Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan produk yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas Pancasila proyek warga negara. Produk akhir yang saya pilih adalah poster yang mempunyai judul Standar Layanan Kesehatan. Di dalam poster yang saya buat berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, berisikan juga hal yang dapat terjadi jika standar layanan kesehatan tidak sama di seluruh wilayah Indonesia dan hal yang dapat terjadi jika standar layanan kesehatan sama di seluruh wilayah Indonesia. Bisa dilihat dalam poster terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar layanan kesehatan. Nomor 1 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut yaitu pasal kelima berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nomor 3, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Salah satu pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 yaitu pada pasal 1 mengatakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM bidang kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah, daerah, kabupaten atau kota dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Salah satu pasal dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 yaitu pada pasal 6 mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, jika standar layanan kesehatan tidak sama di seluruh wilayah Indonesia, maka hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius bagi setiap masyarakat. Misalnya, masalah kekurangan gizi pada balita yang diakibatkan karena tidak adanya tenaga kesehatan yang dapat memberi pengetahuan tentang gizi yang baik untuk ibu hamil di daerah pelosok. Hal itu kemudian akan berpengaruh pada keadaan gizi balita tersebut dan balita yang jarang dibawa ke posyandu akan meningkatkan resiko terjadinya gizi buruk. Sebaliknya, jika standar layanan kesehatan sama di seluruh wilayah Indonesia, maka semua masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yaitu pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama, contohnya dalam bidang kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi semua orang. Oleh karena itu, layanan kesehatan harus merata di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, sampai saat ini masih banyak dijumpai permasalahan yang menghambat layanan kesehatan untuk bisa merata di setiap wilayah di Indonesia. Masalah tersebut seperti 1. Pelayanan kesehatan yang gratis belum tentu mudah diakses oleh masyarakat di daerah pelosok. Kedua, banyak dokter atau tenaga medis yang lebih memilih bertugas di perkotaan. Ketiga, pelayanan dan fasilitas kesehatan di kota besar makin baik. Keadaan sebaliknya terjadi di daerah-daerah pelosok. Pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatannya tidak memadai. Pemerintah dituntut untuk dapat mengupayakan agar layanan kesehatan bisa merata di seluruh wilayah di Indonesia, agar hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat terpenuhi sehingga semua wilayah di Indonesia bisa hidup dengan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.